Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat calon penghuni syurga. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga Maret 2022 yang lalu mencapai 26,16 juta jiwa atau setara dengan 9,54% dari total seluruh penduduk Indonesia. Dampak langsung dari kemiskinan yang masih melilit bangsa kita, pengangguran merajalela, kriminalitas marak dan merabak, tingkat putus sekolah meningkat, bahkan susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan akibat tingginya biaya pengobatan membuat mereka memutuskan untuk tidak berobat, sehingga akhirnya hadirin lahirlah generasi-generasi kita yang lemah dan tidak berdaya. Lalu bagaimana konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Ayat tadi menyadarkan kepada kita bahwa tidak selamanya harta yang kita miliki sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, jika Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, maka bagi orang-orang yang mampu, para agnia, para konglomerat, harus tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak dan membantah perintah Allah untuk mengeluarkan harta sebagian yang dimilikinya, entah dengan berzakat, berinfak, atau dengan bersedekah. Hadirin, mendaya gunakan harta zakat, infak, dan sedekah harus diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi yang monopoli, oligopoli, dan sistem ekonomi yang hanya memprioritaskan kepentingan pribadi. Prinsip inilah harus kita aplikasikan di negara kita agar negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi jika kita ingat masih 26,16 juta jiwa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menjadi tanda tanya besar, hadirin. Mengapa di negara yang subur, negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, bahkan dijuluki Zamrud Khatulistiwa, tapi ternyata masih banyak yang hidup dan tenggelam dalam kemiskinan? Menurut cendekiawan Islam, yakni Kiai Haji Zarkashi, mengapa terjadi demikian? Karena banyak umat Islam yang memiliki pemahaman yang sempit dengan berdalih hadis Nabi bahwa dunia adalah bangkai dan dunia adalah penjara bagi umat Islam, sehingga dari pemahaman ini mengakibatkan banyak umat Islam yang tidak memperdulikan ke permasalahan-permasalahan dunia, hanya fokus kepada akhirat, sehingga umat Islam identik dengan kemiskinan.
Hadirin, Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional mengatakan potensi zakat di Indonesia seandainya direalisasikan oleh seluruh umat Indonesia, umat Islam Indonesia, maka bisa terkumpul 327 triliun rupiah. Namun pada tanggal 3 April 2022 yang lalu hanya terrealisasikan 17 triliun rupiah. Bayangkan hadirin, jika seandainya umat Islam di Indonesia mampu merealisasikan kewajiban zakat, saya yakin permasalahan-permasalahan kemiskinan di negara kita ini akan terselesaikan dan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berharta maka berbuat baiklah dengan hartanya. Barang siapa yang berilmu maka berbuat baiklah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang kuat maka berbuat baiklah dengan kekuatannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat, infak dan sedekah mampu mengentaskan kemiskinan dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Dan dari uraian tersebut ada beberapa hal yang dapat kita lakukan demi menciptakan masyarakat yang sadar kewajiban zakat. Pertama, dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa membayar zakat. Kedua, membuat pamflet tentang keuntungan membayar zakat, bahwasanya barang siapa yang beramal soleh, mempunyai kepedulian sosial dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, maka Allah akan membalasnya dengan ampunan dan pahala yang besar. Ketiga, mengoptimalkan harta zakat sehingga terlihat dampak positifnya bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, kepada para pemimpin dan tokoh masyarakat harus memberikan contoh perilaku sadar zakat sehingga bisa menjadi teladan bagi masyarakat yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.